Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya? Masih semangat kan belajarnya? Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu mau tanya, apakah kalian sudah melakukan kebiasaan yang baik di pagi hari, seperti sholat, mandi, dan makan pagi? Kalau sudah, bagus ya nak? Anak-anak, sebelum belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalian silakan buka bukunya ya, halaman 38, buku Erlangga. Amati dan baca dalam hati ya. Kalau sudah, simak pembelajaran berikut. Manusia mengalami 2 tahap pertumbuhan dan perkembangan, yaitu sebelum kelahiran dan sesudah kelahiran. Pertumbuhan dan perkembangan dalam masa kehamilan disebut tahapan embrio. Setelah lahir, manusia mengalami tahapan yang disebut masa balita, masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa. Ketika dewasa, pertumbuhan manusia terhenti dan beranjak menjadi tua yang disebut masa manula atau manusia lanjut usia. Pertumbuhan diketahui dari bertambahnya tinggi dan berat badan. Perkembangan diketahui dari bertambahnya kemampuan. Contoh, bayi yang baru lahir hanya bisa menangis, sehingga bertambah umur, bayi kemudian kemampuannya bertambah, misalnya bisa merangkak dan berjalan. Faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah 1. Makanan gizi seimbang, olahraga teratur, udara yang bersih dan sehat, sinar matahari, karena matahari mengandung vitamin D ya anak-anak, dan terakhir adalah istirahat yang cukup. Contohnya, setelah mengetahui yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, kalian dapat mencari informasi mengenai pertumbuhan dan perkembanganmu sendiri ya, mulai dari bayi hingga sekarang dengan mewawancarai orang tuamu. Sudah tahu apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Saat wawancara, kamu dapat mengajukan pertanyaan dengan kata tanya adik Simba, yaitu kalimat tanya yang menggunakan kalimat apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah berolahraga. Kamu juga dapat berolahraga dengan melakukan tarian. Setiap tarian memiliki gerakan dengan ciri tersendiri. Agar gerak tari lebih menarik dan tidak membosankan, perlu macam-macam gerakan ya nak. Dalam gerak tari ada gerakan kuat dan gerakan yang lemah. Gerak tari kuat perlu tenaga yang kuat, sedangkan gerakan tari lemah perlu tenaga yang lemah. Sekarang amatilah contoh gerakan tari kuat dan lemah pada tangan dalam gerak tari berikut. Pertumbuhan dan perkembangan tiap orang berbeda ya nak. Perbedaan antar individu harus kita hargai. Saling menghargai merupakan bentuk pengamalan sila kedua dari Pancasila. Masih ingat kan kamu tentang sila kedua Pancasila? Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang disimbolkan dengan gambar rantai emas. Maka mata rantai emas yang saling berkait melambangkan setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Karena itu, sesama manusia kita harus saling menghargai ya nak, dan saling menghormati, saling menyayangi, dan saling membantu. Sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila dari sila kedua yaitu 1. Menemani adik belajar. Yang kedua, membantu orang tua. Ketiga, menghargai kesukaan teman. Yang keempat, tidak sombong saat menjadi pemenang. Dan yang kelima, saling berbagi dengan teman. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tadi dapat simpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia melalui tahapan-tahapan, dan setiap orang dalam pertumbuhan dan perkembangannya berbeda-beda. Kita harus saling menghargai dan mengamalkan sikap yang sesuai dengan sila kedua dari Pancasila, sehingga tercipta kerukunan dengan saling membantu pekerjaan jadi cepat selesai. Nah, anak-anak, jangan lupa kerjakan tugas ini ya. Kerjakan di buku tulis tematik berwarna biru. Ini tugasnya ya nak. Silakan simak videonya. Sekian dulu video dari Ibu pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada ayah bunda yang telah mendampingi Ananda belajar. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.